Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Opa Mapan. Pagi ini tanggal 6 Februari 2026, pemikiran saya tentang kehidupan ini dan bertanya, buat apa saya lahir? Dan juga ada suatu titik di mana saya merasa jenuh, bosan, dan bertanya kepada alam semesta. Saya percaya dan saya meyakini bahwa kehadiran saya di dunia ini tidak semata-mata kebetulan. Dan Anda juga yang menyaksikan tayangan saya, entah di YouTube ataupun TikTok, juga bukan kebetulan Anda menyaksikan. Saya percaya, meyakini bahwa saya hadir dalam dunia ini adalah punya maksud. Tuhan punya kehendak agar saya bermakna, bermanfaat bagi dunia. Tuhan tidak sekedar iseng menghadirkan saya di dunia ini. Hidup saya, nafas saya, tubuh saya, pikiran saya, dan semua yang saya miliki bukanlah punya saya, tapi punya Dia. Dan saya berharap Anda pun juga yang mungkin pernah merasa bosan, merasa jenuh, merasa putus asa dengan segala yang terjadi dalam kehidupan ini, renungkan sesaat bahwa Anda tidak sia-sia dan Anda ada manfaat, ada tujuan, ada makna kehadiran Anda dalam dunia ini. Entah bagi pasangan Anda, bagi anak-anak Anda, bagi cucu Anda, bagi orang tua Anda, dan bagi orang sekeliling Anda. Janganlah bosan untuk hidup. Jangan menyerah dalam kehidupan ini. Apapun beratnya, betapapun sakitnya diri Anda, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya maksud. Mungkin Anda bisa saja berkata bahwa saya tidak mengalami apa yang Anda alami. Betul, benar sekali bahwa Anda dan saya berbeda. Ada yang jauh lebih baik, ada yang jauh lebih hebat, ada yang juga kurang beruntung. Tapi apapun posisi Anda, setiap orang pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Ya, setiap orang punya permasalahan sendiri-sendiri. Jadi janganlah kita mengeluh sama Tuhan ataupun selalu mengajukan komplain kepada Tuhan. Mengapa saya begini, mengapa saya tidak begitu, mengapa orang lain lebih baik, mengapa saya suka sakit-sakitan, mengapa saya menderita. Percayalah, bila mana Anda selalu mengeluh dan berkata hal-hal yang negatif, maka hal-hal negatif tersebut akan selalu berada dalam lingkaran hidup Anda. Coba pikirkan yang terbaik, apa yang bisa Anda lakukan. Saya lihat banyak sekali orang yang cukup sehat dan tidak cacat, tapi selalu mengeluh, selalu tidak mau bangkit, berubah. Banyak sekali orang-orang yang cacat fisik, tangan tidak punya, kaki tidak punya, kayak si Nick Vujicic ya, dan banyak sekali juga orang lain yang melukis dengan tangannya yang tidak ada, atau melukis dengan kakinya, ya, yang mereka mau berjuang, ya, dan mereka punya suatu pikiran yang cukup baik tentang kehidupan ini. Dan Anda dan saya yang sehat, lengkap tubuhnya, pikiran yang sehat, dan punya suatu kemampuan, punya tenaga yang kita bisa sumbangkan pada orang lain. Yang saya percaya ada suatu manfaat, ada suatu tujuan, suatu makna yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya, dalam situasi apapun, janganlah menyerah. Hidup memang naik turun, selalu naik turun, tetapi jangan pernah menyerah. Kalau Anda pernah baca Injil Ayub, betapa dahsyatnya penderitaan Ayub. Ya.
Tapi Ayub tidak menyerah dan tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Ini suatu kisah yang saya pikir bisa Anda ambil maknanya, ambil inspirasinya. Dan kemudian hidup di sini hanya sementara. Hanya sementara. Dan jangan mengakhiri hidup Anda sendiri. Kenapa? Sekali Anda mengakhiri hidup Anda, maka Anda selain sengsara di sini, akan sengsara di sana, menderita di sana, akan masuk neraka. Jadi, Anda yang hidup baik, bijak, ada hadiah yang besar menanti Anda di kehidupan sana. Ya, jadi Anda sedih, sakit, susah dan segala macam di kehidupan ini, ikhlaskanlah, pasrahkanlah. Karena hidup di sini hanya sementara dan Anda akan hidup bahagia di sana. Di sana akan selamanya. Jadi walaupun Anda saat ini hidup miskin, hidup sakit-sakitan segala macam, tapi kalau Anda hidup bijak dan bajik, maka Anda akan bahagia di kehidupan baka. Di sini hanya sementara, mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi di sana selamanya. Anda bosan, silakan sekali waktu, tapi bangkit kembali. Saya pun juga sempat merasakan bosan jenuh dengan rutinitas, tapi kemudian saya berpikir Tuhan tidak iseng, Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk hidup di sini dengan apa? Dengan talenta yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki saat ini, untuk apa? Untuk hidup bahagia di akhirat. Jadi sekali lagi, hiduplah dengan keadaan Anda, berbuatlah bajik, bijak dengan apapun yang Anda miliki, dengan kondisi yang Anda melekat pada diri Anda. Jangan menyerah, bangkitlah. Ya, karena semua orang punya permasalahan, semua orang punya persoalan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya persoalan. Dan saya sedang menulis buku, semakin sedikit semakin bahagia. Buku saya sudah terbit, Damai di Seberang. Untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini semuanya akan kita tinggalkan, akan kita tanggalkan. Karena kita lahir telanjang dan besok mati cuma hanya berkain. Kita saat ini sedang berjuang, berlomba, melakukan kebajikan sebanyak mungkin untuk hidup bahagia di akhirat. Karena di sana kita tidak perlu mobil, tidak perlu makan, tidak perlu jam tangan, tidak perlu rumah, tidak perlu segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya sudah tersedia di sana. Selamat hidup baik, dan kemudian hidup bahagia bersama di akhirat. Sampai jumpa. Saya Ferry Pilot, Opamapan.